Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mulai dulu dari bagaimana Buya melihat kondisi silat tradisi yang di Minangkabau secara umum hari ini. Apakah berkembang atau malah balik? Jadi inspirasi tentang munculnya ide untuk mengangkat sebuah acara musyawarah tua silat itu berawal dari keprihatinan tentang kondisi silat saat ini, di mana semakin hari nilai-nilai dari silat semakin terkikis. Bahkan banyak generasi saat ini yang tidak mengenal lagi silat, apa itu silat. Ada sebagian yang mengenal silat hanya sebatas bela diri dalam pengertian sempit, yang hanya bicara sebatas teknik-teknik pertarungan. Namun silat sesungguhnya berbicara tentang seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, berbicara tentang peradaban dan lain sebagainya. Silat berbicara tentang bagaimana persiapan diri menjalani kehidupan. Secara intinya, silat adalah himpunan pengetahuan yang dirumuskan, diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian Minangkabau. Dan nilai-nilai inilah yang semakin hari semakin terkikis jadi bagi generasi muda. Bahkan banyak generasi muda yang tak paham lagi dengan kajian-kajian silat, filsafat silat, bahkan konsep dasar silat sudah banyak. Tua-tua silat sendiri yang tidak mengenal lagi apa konsep-konsep inti dari silat yang sesungguhnya. Sehingga semakin hari semakin memprihatinkan melihat kondisi silat saat ini. Jadi karena itulah diadakan musyawarah tua silat untuk mencari solusi dari persoalan tadi ya Bu ya. Iya. Jadi musyawarah tua silat ini, apakah tua silat ini dikumpulkan lalu bermusyawarah untuk mencarikan jalan keluarnya, begitu ya Bu ya? Dari antara beberapa konsep musyawarah tua silat, jadi kita mengupayakan mencari tua silat dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tujuannya yang pertama untuk menggali kembali dalam istilah bahasa Minangkabau, menjapui nan sabinje, mengumpulkan nan tasira, memintasi koknyo hanyui, menyilami koknyo tabanam. Artinya mudah-mudahan dengan dihadirkannya tua silat dari berbagai kabupaten kota, kita menemukan kembali konsep-konsep dasar kajian-kajian silat sehingga bisa menemukan identitas silat kembali. Kemudian bisa kita berbicara tentang bagaimana nasib atau perkembangan silat untuk masa yang akan mendatang. Termasuk juga bagaimana mengenalkan kembali silat ke generasi hari ini dengan cara yang kekinian juga ya Bu ya. Iya. Termasuk itu yang dimusyawarahkan nanti oleh tua silat kita. Jadi memang peradaban itu tidak bisa kita pungkiri, sebagaimana ungkapan filsafat, sekali ya kadang, sekali tapian berubah, lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui. Artinya peradaban itu akan berubah dengan zamannya, dengan situasinya. Oleh sebab itu perlu kita untuk memahami sebuah kebudayaan, untuk memahami sebuah peradaban, maka pahamilah dengan bahasanya. Dan untuk memahami sejarah, maka pahamilah dengan masanya. Jadi sesuai dengan kondisi kekinian, bagaimana kita mencoba mengemas dan membicarakan kemasan-kemasan silat secara kekinian untuk menarik kembali minat generasi muda mendalami dan mempelajari silat sebagai identitas atau kepribadian mereka sendiri. Dan kemudian ini yang menarik juga, memancung di nan kalam sudah dilapik sembayang. Itu tagline musyawarah tua silat. Apa artinya dia? Maknanya? Memancung di nan kalam basudah dilapik sembayang merupakan sebuah terinspirasi dari konsep pemutusan kaji atau batamek kaji atau memutuh kaji di sasaran.
Jadi kalau zaman dahulu seorang anak Sasian kalau untuk melatih kearifannya, feeling, instingnya, maka dicoba diuji di tempat yang gelap dengan senjata tajam dan lain sebagainya, bagaimana kemahiran atau kelihayan mereka menghindari serangan-serangan di tempat yang gelap. Jadi itu salah satu metode untuk menguji keterampilan seorang generasi. Kemudian secara kajian mereka harus paham dengan ilmu makrifat. Jadi yang memutih di lapis sembahyang itu artinya mereka sudah menguasai pemahaman silek, bahkan ilmu makrifat dalam silek. Makrifat dalam arti yang sesungguhnya, bagaimana seseorang generasi itu benar-benar memahami seluruh seluk-beluk dari kebudayaan dan terfokus dalam pemahaman silek. Jadi sengaja konsep ini diangkat untuk menjawab berbagai persoalan saat ini, di mana kondisi silek seperti yang kita bahas di awal tadi berada di situasi yang sangat memprihatinkan, seolah-olah berada dalam kegelapan. Maka kegelapan ini harus kita putus, harus kita hentikan untuk munculnya cahaya yang terang, sehingga generasi muda melihat kembali nilai-nilai silek, makna-makna silek, dan bahkan mereka bisa mengamalkan silek secara pemahaman memutih dengan kalam. Kemudian pesudah di lapis sembahyang, sebagaimana ungkapan filsafat mengatakan ilmu itu harus mengantarkan seseorang kepada kebenaran, mengantarkan seorang kepada pengenalan dirinya kepada Tuhan. Jadi memutih di lapis sembahyang bagian dari keputusan kaji di dalam silek dan dapat diamalkan di dalam keseharian dan sekaligus menjadi solusi dari berbagai persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi dan yang sangat memprihatinkan saat ini, di mana generasi muda seolah-olah kehilangan jati diri. Mereka tidak lagi mengenal kepribadiannya, maka perlu dikenalkan kembali. Nah, inilah istilah pesudah di lapis sembahyang. Jadi artinya mengenalkan generasi itu kepada dirinya, mengenalkan generasi itu kepada budayanya, kepada lingkungannya, kulturnya secara kesungguhan. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kita mengangkat sebuah tagline memutih dengan kalam, pesudah di lapis sembahyang. Artinya kita memutus kegelapan tentang pengenalan generasi muda tentang kebudayaannya, kita munculkan cahaya yang terang, cahaya yang menarik untuk menjadi pegangan dan membangun karakter dan identitas generasi Minangkabau ke depannya. Dan diharapkan pengenalan diri, pengenalan kebudayaan, dan pemahaman mereka tentang silek menjadi identitas sebagai pemacu untuk pemajuan kebudayaan dan menjadi identitas budaya dan bangsa ke depan.